Halo. Halo Mega Mega. Halo Lucio Yega. Sore ini kita bakalan sharing live session bersama Kak Juzaili Rasis Jalaluddin dengan tema Get Ready for 2022 LPDP Submission. Nah, sambil menunggu Kak Juzailinya, kami ingatkan lagi bahwa sekarang kita masih ada di zaman pandemi, masih di era pandemi. Jadi jangan lupa untuk selalu menerapkan 3M. Yang pertama selalu mencuci tangan, yang kedua selalu memakai masker, dan yang ketiga menghindari kerumunan. Oke teman-teman. Nah, sekarang kita masih nunggu Kak Juzailinya buat bergabung. Jadi Kak Juzaili ini adalah LPDP Awardee di The University of Melbourne dan sudah melakukan studinya dari tahun 2020 in 20 and 20. Halo Yazidulfa. Hari ini kita bakalan sharing session tentang LPDP bersama Kak Juzaili Rasis Jalaluddin. Halo Hasna. Mana ya? Halo Sobni 12. Teman-teman, aku sambil menunggu Kak Juzailinya, jadi saya akan membacakan CV dari Kak Juzaili ini. Kak Juzaili ini adalah LPDP Awardee di The University of Melbourne 2020. Dan Kak Juzaili ini mengenyam S1 di Diponegoro University in 2017 dengan major English Department. Terus Kak Juzaili ini juga mengikuti community service di Polyglot Indonesia Community dari tahun 2017 hingga sekarang. Nah, teman-teman sambil menunggu Kak Juzaili ini, teman-teman bisa tulis pertanyaan-pertanyaan terkait dengan LPDP di kolom komentar biar nanti bisa dijawab sama Kak Juzaili. Nah, tema kita pada sore hari ini adalah Get Ready for 2022 LPDP Submission. Jadi teman-teman bisa mempertanyakan nih, mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang kalian bingungin terkait apa aja sih yang dibutuhkan buat mempersiapkan untuk mendaftar LPDP di tahun 2022. Begitu. Nah, teman-teman dari mana aja nih kalau boleh tahu? Hai Farha, halo Latifa, Tun. Teman-teman denger nggak apa yang aku omongin? Sambil tes ya. Halo Alif Zad A23.
Aku ingetin lagi bahwa karena ini masih dalam masa pandemi, jangan lupa untuk selalu menerapkan 3M, yaitu selalu mencuci tangan, yang kedua memakai masker, dan yang ketiga menghindari kerumunan. Nah, ini Kak Juzailinya sudah bergabung dalam live kita. Mungkin kita bisa invite, kita undang buat join live sama kita. Teman-teman jangan lupa untuk selalu tulis pertanyaan-pertanyaan terkait LPDP di kolom komentar, nanti biar bisa dijawab sama Kak Juzaili. Halo Kak Juzaili. Halo, dengan siapa nih hostnya? Saya lupa, baru Oh tanya. ya, saya Naufal Ya, dari IT. Halo, salam kenal ya Kak. Hai Noval, halo semuanya yang sudah hadir. Terima kasih atas undangannya pihak panitia dari Global Youth Visit dan para calon penerima awardee baik beasiswa apapun yang telah hadir. Amin, saya doakan. Amin banget. Nah, Kak tadi tuh aku sudah sempat memperkenalkan CV Kakak tentang Kakak sebagai awardee LPD in the University of Melbourne 2020 dan juga dari University of Diponegoro in 2017. Maybe sekarang Kakak juga bisa memperkenalkan diri kepada para penonton di sore hari ini. Ya, baik, selamat sore semuanya. Selamat malam waktu Melbourne dan Sydney. Perkenalkan saya Juzaili, biasa dipanggil Jazz. Saya baru saja selesai master dari University of Melbourne. Sedang menunggu wisuda di bulan Maret nanti. Ya, itu sekilas ya. Jadinya saya baru lulus dari LPDP di tahun 2019. Kemudian persiapan keberangkatan dan berangkat ke 2020. Gitu. Siap, thank you. Kak, ini kan hari ini tema kita adalah Get Ready for 2022 LPDP Submission. Nah, Ya, Kakak bisa itu. ini Jelas. aja dari kita harus mempersiapkan apa aja buat submission LPDP in 2022. Oke. Secara umumnya, kalian sudah memulai sebenarnya untuk mencari informasi dengan rajin-rajin mengikuti ya kalau misalnya ada dari Global Youth Visit atau semacam channel yang lain mengadakan seminar atau segala macam, sering-sering datang, sering-sering belajar dari para awardee karena pastinya mereka punya trik dan tips sendiri. Yang pastinya yang disiapkan itu adalah mental. Di sini mental yang saya maksud adalah mentalnya harus kuat karena nerima beasiswa itu nggak kayak minta uang jajan ke orang tua gitu yang nominalnya masih make sense gitu ya. Ini saya nggak menyangkut para sultan ya yang dia minta apapun akan diberikan. Maksudnya dalam artian harus kuat mental, harus siap mental juga dan harus siap tidak gampang menyerah, siap kalau ketika proses itu akan mental, maksudnya ditolak yang lain, karena sebenarnya nggak ada yang instan sebenarnya. Untuk tadi admission ke 2022, Ya. sebenarnya LPDP sendiri baru saja menerima di akhir tahun 2021. Kita belum tahu nih kapan LPDP membuka pendaftarannya di tahun 2022. Apa yang harus disiapkan adalah pertama berkas-berkas. Apa sih berkas-berkasnya? Pertanyaannya banyak sekali. Lalu untuk apa dan apa? Sebenarnya yang perlu dipersiapkan pertama adalah kesiapan diri sendiri. Tanyakan diri sendiri, buat checklist. Sudah melihat website LPDP-nya atau belum? Sudah tahu belum LPDP itu untuk apa? Kenapa sih harus tahu LPDP untuk apa? Biar kita tahu visi misi LPDP itu untuk apa, sehingga bisa menyamakan visi dan misi. Contoh misalnya LPDP punya visi membangun Indonesia tahun 2045 gitu.
Dengan tahu visi dan misi LPDP, kita bisa jadi gampang menulis essay, kita bisa meyakinkan para pewawancara, bahwa dan menunjukkan bahwa kita sebenarnya berkomitmen dan ingin berkomitmen, berniat untuk berkomitmen menjalani visi dan misi tersebut. Ini berlaku untuk para provider beasiswa yang lain. Ketahui sebenarnya beasiswa ini dari siapa, beasiswa ini untuk apa, ditunjukkan untuk siapa, siapa para penerima manfaat, target penerima manfaatnya siapa. Sehingga nanti ketika kita sudah tahu, kita bisa masukkan apa sih goal-goal mereka, siapa sih para target penerima manfaatnya, kita bisa memasukkan di essay kita, sehingga kita nggak bingung apa ya, mau nulis apa ya, segala macam ya. Jangan-jangan kita sudah keren-keren nih, kayak menunjukkan, oh saya ini kayak gini, saya sangat hebat sekali, saya berhasil menjual foto saya dari tahun 2016 ke tahun 2020 NFT dan sudah berhasil dijual, terjual miliaran rupiah. Ternyata memang itu sangat spektakuler, tapi tidak sejalan atau bukan yang dicari sama provider atau provider beasiswa gitu. Jadi segemilang apapun prestasinya barangkali tidak akan dilirik sama provider beasiswa, karena again itu kita harus tahu, oh jadi beasiswa PDP ini, beasiswa A, beasiswa B ini dari sumber dananya dari sini, yang mana mereka menargetkan para penerima manfaatnya adalah orang-orang yang seperti ini. Nah, maka tugas kita adalah mencocokkan diri menjadi orang-orang yang seperti itu. Seperti itu maksudnya seperti yang dicantumkan sama oleh mereka gitu. Oh, kami mencari orang-orang seperti ini. Jadi kita sudah mulai mengadjust, oh orangnya harus seperti ini, memiliki kualifikasi seperti ini, kita checklist. Oh, belum. Singkatnya, kalau dari mungkin kalau misalnya di sini yang sudah hadir sering mendengarkan beberapa pembicara yang lain, sebenarnya tidak ada rumus mutlak jika melakukan trik ini akan diterima, jika menarik ini tidak ada sebenarnya. Tapi dari saya sendiri, saya sebenarnya sama dengan kalian, dulu sering sekali mengikuti seminar-seminar seperti ini. Dan dari saya sendiri, saya pribadi, ini berlaku siapa saja yang mungkin bisa relate ya. Jadi saya tidak mutlak mengovergeneralisasikan ini loh caranya yang paling bagus. Tapi karena dengan saya dan teman-teman saya yang lain itu biasanya itu punya kecenderungan menunda-nunda. Pengennya instan, pengennya keterima aja gitu. Nah, kalau dari saya sendiri pribadi, tips dari saya yang saya buktikan ke diri saya itu ampuh gitu maksudnya, itu adalah buat account-nya terlebih dahulu. Kenapa? Ketika kita sudah memulai nih, kita sudah memulai. Syukur-syukur ada beberapa provider beasiswa yang dia itu akan mengirimkan email dan bawel. Hai, pendaftaran akan ditutup 2 minggu lagi. Segera lampirkan bukti-bukti Anda. Jadi saya menemukan ketika saya sudah mempunyai account, saya akan ada yang nagih. Oh, ada yang nagih. Ayo, come on. Sebelumnya, saya sudah pernah membuang-buang waktu saya sekitar beberapa bulan tanpa mendaftar. Saya kayaknya harus ini dulu deh. Nantilah, belum siap. Dan again, pribadi suka sifat menunda-nunda itu akhirnya menjadi penghalang terbesar gitu. Tidak ada yang mengingatkan, tidak ada peringatan, sehingga akan terus mengulur-ngulur waktu aja, nanti aja. Dengan mendaftar account, seenggaknya kamu sudah masuk ke dalam pintu dan sudah bisa melihat apa sih sebenarnya di dalam kita ibaratkan sebuah rumah lah ya. Tapi ketika kita belum kayaknya belum siap deh. Kita nggak pernah tahu kapan kita siapnya. Ketika kita buat account, kita masukkan upload, oh sudah nih. Oh ternyata saya belum IELTS. Oh ternyata IELTS saya belum cukup. Sehingga ini menjadi catatan untuk kedepannya gitu. Jadi jadikan yang pendaftaran pertama istilah kata geladi, atau oh ini coba-cobanya. Toh juga tidak ada yang hilang dari kita kan, kecuali pengalaman gitu. Nothing tulus gitu.
mereka juga kebanyakan tidak ada biaya biaya untuk mendaftar. Jadi kita coba, oh ternyata saya belum ini, oh saya belum ini, saya belum ini, listnya ini belum, ini belum. Oh banyak banget yang belum ya. Syukur-syukur kalau beberapa provider itu ada peringatan, kami akan pendaftaran akan ditutup beberapa minggu, beberapa hari lagi. Segera lengkapi berkas Anda. Mm-mm. Ada deh yang narik. Wah, ini nih, saya belum ini nih. Oh iya, saya belum ini. Jika belum daftar, biasanya akan tetap nanya-nanya aja, cuma nanya-nanya aja, Iya. gangguin orang yang udah dapat gitu. Gimana Mm-mm. sih, gimana sih, gimana sih? Tapi sebenarnya nggak ada action gitu. Betul, Jadi betul. sebenarnya action langkah awal sih kalau dari saya, Mm-mm. karena memang ada dua tipe. Satu, dia tidak akan mendaftar sebelum dia siap. Mm-mm. Ini bagus buat mereka memang yang punya komitmen kuat gitu. Tapi untuk yang merasa tidak, lebih baik daftar aja dulu. Masalah tidak again tadi nothing tulus gitu. Ketika kita sudah daftar, kita akan tahu, oh kita belum punya ini, belum punya ini. Kalau kita belum pernah mendaftar, itu nanti kita nggak tahu kita sebenarnya tuh masih kurangnya di mana gitu. Mm-mm. Benar banget. Oke, itu ya berarti kita harus mendaftar di akun kita di Yep. website LPDP gitu Buat kan, account. Yep. apa namanya pertama kali, supaya kita bisa tahu apa aja dan apa namanya minimal meskipun kita nggak tanya-tanya kepada orang lain, kita udah tahu dari website tersebut gitu kan ya kak ya. Ya kurang lebihnya seperti itu. Jadinya langsung take a shot, langsung buat account, biar ada yang mendesak, biar ada dorongan gitu ya. Nah, betul dan juga ada yang ngingetin gitu kan kak, biasanya kan lewat email gitu untuk Yep. mengingatkan. Benar banget, benar banget. Terus yang kedua nih apa kak? Apa namanya selain kita mendaftar account dan mental, mempersiapkan mental juga gitu kan, dan mendaftar di akun itu. Sebenarnya spesifik kalau untuk DLPDP, dia itu punya beberapa kriteria Mm-mm. beasiswanya. Mm-mm. Ada yang kriteria reguler, ada yang afirmasi, ada yang kerjasama TNI dan Polri. Kita harus Mm-mm. tahu sebenarnya kita ini termasuk yang mana, jangan sampai kita uh, salah daftar gitu, kita bukan PNS tapi daftar yang PNS atau misal seperti itu. Jangan sampai kejadian kejadian konyol itu uh, sebaiknya dihindari. Betul. Uh, Kemudian kalau memang sudah punya semua persyaratan, ini tidak mutlak ya, dari PDP pun tidak mutlak, tapi banyak dari teman-teman saya yang awardee itu, mereka yang sudah mempunyai LOA, itu biasanya bisa kemungkinannya ini dalam logika aja, tapi tidak ada rumusan atau pernyataan dari PDP-nya. Saya tidak mau mendisinformasi. Itu biasanya diterimanya itu peluangnya lebih besar. Kenapa? Ini tidak ada jaminan dari PDP. Kenapa? Karena ketika Anda sudah mempunyai LOA, sudah diterima dari kampus tersebut, sebenarnya sudah menambahkan mental Anda, kepercayaan diri Anda ketika wawancara dan meyakinkan para pewawancara bahwa Anda sebenarnya sudah siap untuk menerima beasiswa ini. Berbeda dengan orang yang belum. Saya pun termasuk yang belum ya waktu itu ya. Tapi saya sudah meyakinkannya dengan cara-cara yang lain. Tapi kebanyakan orang yang belum mempunyai LOE ini, jika dibandingkan dengan orang yang sudah punya LOE, pasti tingkat kepercayaan dirinya pasti meningkat. Karena saya Mm-mm. memang sudah diterima di kampus tersebut. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu, saya sebenarnya sudah diterima nih di kampus misalnya let's say Harvard. Saya sudah diterima di Stanford gitu. Hanya kendala saya di finansial. Sebenarnya tidak ada lagi yang kurang dari saya kecuali finansial. Oh, benar. Kasarannya seperti itu ya, arogannya seperti itu ya. Tapi saya tidak mencontohkan seperti ini nanti di depan. Maksudnya dalam gambaran kasarnya, baiklah bapak ibu, ini saya sudah diterima, ini saya sebagai perwakilan dari Indonesia sudah dapat letter of acceptance atau sudah dapat penawaran dari kampus tersebut. Nah itu yang menjadi secara logis meningkatkan kemungkinan atau posibilitas untuk lebih diterima. Jadi itu nanti ya level-levelnya itu ketahui diri sendiri. Mm-mm. Kita nih sekarang udah levelnya di mana. Bagi yang masih kuliah,
berarti harus tahu levelnya. Oh, beberapa beasiswa, kebanyakan beasiswa itu hanya boleh IPK-nya di atas sekian. Oh, berarti apa yang harus disiapkan? Oh, berarti nggak boleh malas-malas, segala macam. Nah, itu buat yang apa namanya yang masih itu nggak boleh malas-malas ya Kak ya. Dan harus Yap, dan kedua itu saya mumpung ingat, maaf, saya potong, itu hubungan baik dengan dosen itu sebenarnya salah satunya ya. Maksudnya dulu saya cerita dengan membandingkan dengan teman-teman gitu yang eh, dapat surat penerimaannya itu lebih lama daripada saya. Terus saya mungkin mikir-mikir lagi. Saya itu dulu dapat rekomendasi dari dosen. hmm, Eh, Ya itu tadi mungkin ada hubungan baik ya. hmm. Saya pernah membantu beberapa penelitiannya atau segala macam. Biasanya nih mahasiswa sama dosen tuh biasanya gap-gapan nih biasanya. Oh iya. Biasanya nggak senang nih atau segala macam. Nah itu harusnya sih enggak ya. Harusnya kita harusnya udah open minded. Nggak apa-apa nih dekati hubungan baik dengan dosen. Karena apa? Karena beberapa beasiswa tidak mewajibkan tapi mereka suka dengan orang yang mempunyai rekomendasi dari, kalau yang belum kerja biasanya dari dosen, kalau yang sudah kerja dari atasan atau manajernya. Jadi kalau misalnya memang sudah kerja, berarti hubungan baik dengan atasan atau manajer yang otomatis dibarengi dengan kinerja juga ya, jangan cuman deket-deketin aja tapi kinerjanya atau task jobnya nggak dilaksanakan. Itu sih karena beberapa beasiswa dia atau kampus sendiri Hmm. itu dia kalau mempunyai rekomendasi akan menambah poin untuk bagi para pelamar. Benar banget rekomendasi ya. Nah, Kak, kemarin ini kan kami sudah apa namanya mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan sedikit sebelum kita live. Nah, pertanyaan yang pertama ini itu adalah kenapa Kak Jas, tadi kan ke apa panggilannya Kak Jas ya. Kak Jas memilih Australia sebagai negara tujuan. Apa sih spesialnya dari Australia ini? Oke, baik. Ini salah satu pertanyaan yang basic dan banyak sayang sekali banyak sekali tidak sedikit orang yang salah menjawab, tidak salah ya, tapi kurang tepat aja atau kurang etis ketika menjawab sama, biasanya sih para pewawancara menanyakan kamu kenapa memilih negara ini atau to be to be more specific kampus ini. Dan ngenesnya atau sedihnya adalah tidak sedikit mereka yang jawab, oh karena misalnya Korea Selatan. Karena Korea Selatan tuh negaranya indah, Pak. Saya pengen banget ke situ gitu segala macam. Itu adalah desire pribadi. Yang Iya. mana kalau kita pakai logika aja gitu, nggak mungkin. Oh, ini orang emang ke sana kan kita pengen buat dia untuk belajar kan. Oke, sedangkan oke, dalam kasus LPDP ini, Mm-mm. LPDP ini adalah memakai eh, apa ya? Jadi LPDP sendiri itu kan asalnya itu berdasarkan dari keputusan undang-undang Mm-mm. amanah Undang-Undang 1945 bahwa sekurang-kurangnya 20% anggaran pembelanjaan anggaran penerimaan dan belanja negara atau APBN adalah untuk fungsi pendidikan. Jadi kan penerimanya itu lebih untuk pendidikan, bukan untuk hura-hura atau segala macam yang lainnya ya. Mm-mm. Beda dengan orang yang sudah di sana, kuliahnya di sana, gitu. Ada juga soalnya yang nyemooh gitu. Ih, dasar awardee cuman bisanya cuman foto di misalnya apa nih yang ikonik di misalnya di Liberty gitu. Lah memang kampusnya di sampingnya gimana? Oh iya. Itu kan maksudnya bukan bukan dia gaya. Nah, oke, balik lagi kenapa Australia? Ini bagus, ini berlaku ke teman-teman yang pengen negara tujuannya mungkin bukan Australia, mungkin simple Korea Selatan atau ke Perancis. Ketahui sebenarnya kamu maunya apa, kenapa, dan apakah itu sejalan dengan visi dan misi atau apa yang dicari sama pihak pemberi beasiswa. Contoh, misalnya saya pengen ke Paris, bukannya karena habis nonton Emily in Paris, tapi kita bisa meyakinkan dengan di Paris ini merupakan kiblat dari desainer ataupun mode segala macam. Saya ingin mengubah, misalnya saya belajar dulu di teknik
perencanaan kota. Saya ingin mengadopsi seni-seni dari Paris, busana, entah dari apapun itu, estetik dari Paris. Karena di sana saya sudah riset, ternyata di sana itu mempunyai keunggulan-keunggulan seperti ini yang tidak dimiliki dengan kampus-kampus atau negara yang lain. Oh Kembali ya. ke saya, pertanyaannya Australia, ada suatu kebutuhan yang adanya di sana. To be more specific, saya menyetumkan ada Research Unit of Indigenous Languages. Itu ada sebuah lembaga penelitian untuk memelihara bahasa-bahasa suku-suku Aboriginal di Australia. Yang mana di Indonesia kita banyak sekali bahasa-bahasa yang sudah punah dan akan atau terancam punah gitu. Bahasa daerah ya. Saya sudah menyatakan di sana ada lembaga ini, yang mana tidak ada di lembaga-lembaga yang ini. Ataupun Mm-mm. saya juga menyantumkan di pilihan kedua saya di NU, di situ ada forensic linguistic, Oh. yang mana tidak ada ditawarkan seperti ini. Jadi sah-sah aja sebenarnya mau di Korea Selatan, mau di Mm-mm. apa, selama Anda bisa menjelaskan kenapa negara tersebut adalah negara yang ideal untuk belajar apa yang Anda ingin pelajari. Contohnya misalnya Anda ingin perfilman gitu. Oh, saya pengennya di US, di Hollywood, atau pengen di Hawaii gitu. Tergantung. Again tadi kembali ke riset. Dan kalau Mm-mm. saya setelah riset segala macam, saya menemukan di Australia ini um, banyak kecocokan. Bahkan kalau misalnya mau banyak yang para pewawancara ini senang jika para pelamar ini bahkan tahu persis mata kuliah apa saja yang ditawarkan di kampus-kampus tersebut. Berarti menyatakan, oh ini anak sudah riset, oh ini anak sudah buka account kampusnya, ini anak sudah benar-benar mempelajari, dan benar ini anak ini memang sudah serius dan sudah tahu apa yang dia sudah tahu apa yang dia mau. Uh, yang mana tidak sedikit para pelamar itu yang masih ngeblank gitu. Oh iya, karena kata dosen atau kata-kata. Baik, akan lebih bagus kata-kata itu dirubah menjadi setelah yang saya riset, setelah saya menghubungkan dengan penelitian saya sebelumnya ketika S1, ataupun misalnya, Kak saya nggak linear nih, yang satu S kedua, boleh. Misalnya, saya S1-nya kedokteran, misalnya ada teman saya yang satu kedokteran, keduanya hukum gitu. Saya ingin memang spesifik karena banyak kasus otopsi atau banyak kasus malpraktek di Indonesia yang sebenarnya hukumnya masih tidak jelas. Maka saya selaku lulusan kedokteran, saya ingin belajar hukum karena bukan karena saya tidak bukan karena saya menyesal masuk kedokteran sebelumnya, tapi memang di sini saya ingin menggabungkan dua disiplin itu sehingga saya bisa mengadopsi, bisa belajar lebih lanjut. Karena saya berada di dua kacamata pihak tersebut, dari pihak medis dan pihak hukum. Jadi segala sesuatunya berdasarkan riset, berdasarkan uh, Cari diri tahu. sendiri, berdasarkan cari tahu gitu, bukan tidak ngambang lagi. Betul, betul. Nah, ini kan tadi kan apa namanya kita udah Kak Jas itu kan sudah membahas tentang apa namanya bahwa pada saat wawancara kita udah bisa mengetahui apa aja sih riset yang kita mau terus apa namanya penelitian-penelitian yang kita mau. Nah, ini ada yang nanya nih dari Mui Indah. Tanya dong, adakah kekhawatiran saat mendaftar beasiswa soal penelitian yang akan dilakukan nanti atau bisa dipikirkan nanti? Oke, baik. Sebenarnya to be honest, saya sendiri tidak tidak sesuai dengan yang saya tulis karena ada circumstances COVID pandemic ini. Jadi Mm-mm. sebelumnya saya memang menyatakan ingin terlibat langsung dengan peneliti-peneliti di sini atau ke remote area atau segala macam. Tetapi ketika di lapangan itu tidak bisa dilakukan karena memang adanya lockdown. Mm-mm. Dan itu tidak masalah sebenarnya. Selama perencanaan yang kita buat itu masuk akal dan benar-benar cocok dengan kita. Karena ketika kita, maksud saya gini, ada beberapa orang yang memang dia konsultasi ke lembaga jasa membuat IC atau segala macam, yang mana percaya nggak percaya ini ada. Dia Mm-mm. membuat sesuatu yang spektakuler, tapi ketika wawancara dia tidak bisa menjelaskan itu, karena memang itu bukan lahir dari dirinya sendiri gitu.
Ya, benar. Maksudnya buat sesuatu yang memang terjangkau, tidak saya ingin merubah Indonesia atau saya ingin merubah dunia. Itu kan maksudnya mulia sekali, tapi tidak Lalu, terjangkau gitu ya. Maksudnya nggak apa gitu bayangannya gitu ya. Ini anak di PAUD juga memang seperti itu. Ngomongnya kan juga mereka juga saya ingin seperti ini, pengen jadi seperti. Maksud saya gini, kekhawatiran. Jadi kalau tadi pertanyaannya adalah kekhawatiran ya. Jadi mm-mm. supaya mengurangi kekhawatiran itu sebenarnya kita buat perencanaan-perencanaan yang sebenarnya memang cocok dengan kita gitu. Oh, saya punya kapabilitas seperti ini. Saya akan buat seperti ini karena itu yang sesuai dengan kapabilitas saya. Bukan karena kayaknya kerenan ini deh, kerenan ini, tapi tidak cocok dengan kapabilitas kita. Eh, Ketika kita sudah mengetahui kapabilitas kita, kita bagaimana meracik atau enggak, kayaknya kapabilitas ini, misalnya gini, kapabilitas saya masih 6 nih, tapi saya pengennya 8. Masih make sense, kita jelaskan. Kapabilitas saya itu 6, tapi dengan sejalan saya belajar di negara ini, saya dengan percaya diri, saya apa ya, percaya diri bahwa akan berkembang karena memang mata kuliah yang saya ambil ini sejalan dengan apa yang saya ingin laksanakan gitu. Sehingga di 6 ini nanti buat perencanaan 6 ketika semester 1 jadi saya 7 mungkin di nanti semester 3-nya sudah 8 dan sudah bisa membuat apa yang saya buat ini. Tadi sebenarnya supaya tidak kekhawatiran, sebenarnya kekhawatiran jangan mengundang sesuatu yang sebenarnya itu mengundang kekhawatiran diri sendiri. Itu yang tadi saya bilang, untuk Nah, membuat perencanaan-perencanaan yang terlalu over segala macam. Sebenarnya itu bukan sesuatu yang apa ya, salah satu-satunya jalan, karena barangkali itu malah jadi batu sandungan karena pengennya dilihat wow, ternyata malah terlihat tidak meyakinkan karena tadi terlalu berbuat-buat gitu. karena Dan tadi ngejawab nggak mm, masalah ketika memang ketika di lapangan itu ya, tidak bisa terjadi dan tidak ada tuntutan kalau dari LPDP sendiri ya. oke. Siap, berarti kita harus merencanakan yang kita mampu gitu kan ya Kak ya. Yang kita mampu dan kita juga harus tahu kalau misalkan memang lebih lebih dari di luar kemampuan kita, kita harus menyesuaikan dan bisa meyakinkan bahwa kita bisa mencapai hal tersebut gitu kan ya Kak ya. Yep. Oh, Oh ya, nah, jangan lupa pastikan tadi perencanaannya sesuai dengan visi misi dan apa yang dicari sama LPDP-nya tadi. bener banget. Oke, tadi itu kan sempat dibahas tentang apa namanya kayak jasa-jasa untuk mendaftar gitu kan ya Kak. Nah, ada pertanyaan juga nih Kak, apakah kita memang butuh mentor untuk mendaftar beasiswa LPDP atau beasiswa yang lain? Kebutuhan mentor itu sebenarnya individu ya. Um, Sebenarnya saya pun dulu bertanya dengan kakak kelas. Tapi saya menyampaikan mungkin saya beberapa ada yang DM juga ya atau segala macam. Sebenarnya sebaik-baik mentor itu perlu, tapi jangan jadikan mentor itu asisten atau ngelepasin itu semua sama mentor karena ke kasus individu itu sangat berbeda kasusnya gitu. Contohnya ada orang yang nanya, Kak, tips dan trik dong biar dapat ini. Itu kan sangat luas ya. Iya. Itu saya tanya, eh, misalnya sebut saja namanya Mawar gitu. Mawar emang sudah buka websitenya APDP belum? Belum. Lah ini kan benar-benar kayak menggantungkan diri atau benar-benar menjadikan mentor ini asisten. Sebenarnya itu nggak bagus karena LPDP sendiri nanti ada essay on the again. LPDP sendiri dia sering upgrade atau merubah mekanisme proses seleksinya. Jadi harus sering-sering update. Bisa jadi pernyataan saya yang sekarang udah nggak relevan ketika dia membuka 2022. Dan tapi yang saya alami dan beberapa tahap LPDP itu dia buat essay di dalam ruangan. Jadi nggak mungkin kan bisa minta tolong siapapun kan gitu. Nah, jadi benar-benar harus latihan, harus tahu jangan males-malesan, belajar berkorban. Saya dulu banyak yang nyemooh gitu. Kenapa saya bilang tadi mental mental yang pertama itu banyak yang cemooh, ini gimana sih udah lulusan S1 belum kerja-kerja, tidak sedikit itu mungkin dari
keluarga atau enggak kerabat-kerabat yang terdekat bahkan yang menjatuhkan itu. Kok nggak kerja langsung sih? Kenapa sih teman-temannya itu udah pada kerja di Senayan atau di apapun segala macam gitu lah, let's say. Ketika itu saya memang mengambil kerja itu cuman freelance. Karena saya tahu saya ini orangnya kurang disiplin. Saya kalau kerja takutnya nanti saya terlalu capek dengan pekerjaan. Mungkin memang saya mendapatkan penghasilan yang mapan gitu, tapi nanti jangan-jangan nanti saya terlena, jangan-jangan nanti saya tidak ada waktu untuk buat isei, puasa gitu. Istilah saya itu kayak puasa gitu, kayak baiklah saya menunda ini, menunda yang banyak ini, saya tidak bilang sedikit, untuk sesuatu yang lebih besar lagi nantinya. Uh, itu sih maksudnya. Jadi mentor jangan bergantung sama mentor. Mentor terbaik adalah diri sendiri. Harusnya jadikan diri sendiri. Boleh pakai mentor, tapi setelah diri itu udah tahu, sehingga nanya ke mentor nanti kayak gini, Kak, ini dalam kasus saya yang segini-gini, itu ternyata tidak sejalan dengan persyaratan ini yang pasal-pasal sekian ya. Itu gimana sih caranya? Itu sudah spesifik tuh. Mentor seneng. Mentor sudah tahu, kalau itu sih kata teman saya yang mengalami hal yang sama, itu kayak gini. Jadi mentor pun juga nggak bingung gitu. Kalau beda dengan, Kak, jelasin dari awal sampai akhir dong, buka website aja belum pernah gitu. Mentor pun juga nggak maksimal, nggak semangat juga ngasih ininya gitu. Karena ya ini gimana ini maksudnya gitu. Tapi kalau misalnya memang sudah tahu, Kak, kasus saya ini tidak sejalan dengan yang persyaratan yang nomor sekian 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 nih. Padahal kan yang di sini kan kayak gini ya. Emang harusnya gimana? Itu biasanya para para awardee itu senang kalau misalnya yang nanya itu udah tahu gitu. Dan udah jalan setengah jalan gitu nggak sih, kayak udah mempersiapkan Ya. apa aja mereka, tinggal apa aja sih kekurangannya mereka, dan itu bisa mereka konsultasikan kepada para mentor gitu Ya. kan. Bener banget. Nah, Kak, sebelum keterima LPDP ini, apakah Jas ini sudah sambil mencoba beasiswa yang lain? Jawabannya iya. Itu yang saya bilang. Jadi ada beasiswa yang lain. Oke, karena ini tidak ada afiliasi dengan LPDP apapun ya. Jadi kemarin itu yang saya sudah daftar itu AAS. Itu tadi saya belum punya daftarnya, tapi saya masuk daftar akunnya, dan beasiswa ini salah satu beasiswa yang sangat bawel, yang mana itu bagus untuk orang-orang seperti saya. Bawel selalu menanyakan segera lengkapi berkas Anda, segera lapisan berkas Anda, sehingga saya tuh ngerasa dikejar-kejar. Itu sesuatu yang sangat mahal gitu, karena bahkan ketika Anda punya mentor, mereka tidak sepowerful itu untuk mengejar Anda gitu. Ya, karena apalagi dia yang berbayar ya. Ya maksudnya dia sadar karena ini klien, barangkali mentornya juga segala macam. Tapi ketika Anda sudah daftar, sistem itu yang akan mengejar-ngejar Anda. Segera lengkapi, segera ini, segera ini. Anda akan tahu Anda lebih siap. Dan itu tadi, ketika yang pendaftar yang sebelumnya itu, saya belajar dari situ. Oh ternyata saya tuh banyak banget kurangnya ya. Oh baru ketahuannya sekarang. Karena ketika kalau nunggu siapnya, ketika kita ngerasa sudah siap dan udah mau daftar, oh ternyata masih ada juga 2-3 poin yang belum saya siapkan. Gitu. Tapi ketika sudah punya account-nya, kita sudah tahu, oh saya memang kurangnya di 2 ini nih. Jadi nanti ketika pendaftaran berikutnya, saya sudah punya senjatanya, saya sudah masukkan, dan diterima. Dan jangan pantang menyerah, tadi saya bilang mental dan kembali ke mental, itu karena LPDP ini saya diterima ketika pendaftaran kedua. Ketika yang AS, saya tidak bahkan berkas pun tidak saya submit, karena memang tidak lengkap. Tapi again, saya belajar dari membuat account, saya tahu di mana kurangnya, saya nggak submit, saya tidak menyesal apapun, tidak ada yang berkurang dari saya satupun. Bahkan waktu yang saya bilang itu saya menulis ini tapi tidak saya submit, karena saya tahu, oh saya kurangnya di mana, sehingga ketika ada beasiswa selanjutnya, next pembelajaran LPDP buka nih, saya sudah tahu, saya sudah punya draft yang dari beasiswa yang ini, gitu. Saya tinggal meneruskan saja. Dan hati-hati, jangan langsung men-forward atau meneruskan dari beasiswa yang beasiswa lain. Pelajari dulu misi-misi beasiswa ini, lalu masukkan visi mereka dan menyatakan itu di isai Anda kalau Anda memang sejalan dengan apa yang mereka mau dari para calon penerima beasiswa.
Jadi jawabannya iya, Yap. Ya, sebelumnya sudah pernah, dan ini LPDP sendiri sudah udah kedua kalinya ya. Dan yang kedua yang baru yang diterima. Nah, setelah Kak Jas ini tuh mendaftar di banyak beasiswa. Apa sih keistimewaan LPDP daripada beasiswa yang lain menurut sudut pandang Kak Jas? Oke. Sebenarnya saya cuma dua itu ya tadi ya, AS atau Oh, dua. Oke. sama ini. Tapi saya agak sedikit tahu karena again, tadi saya bilang saya sering mengikuti acara-acara seminar segala macam. Banyak yang cemooh juga. Ini apaan sih orang datang seminar-seminar aja, kerjaan kayak nggak ada kerjaan segala macam. Tapi itu terserah mereka. Akhirnya saya punya banyak pengetahuan tentang itu, dan akhirnya saya dapat juga ini ya. PDP ini menanggung segala kebutuhan, yang mana beberapa beasiswa itu tidak. Beberapa beasiswa hanya memberikan parsial, dia membiayai kuliah tapi tidak biaya hidup, atau sebaliknya biaya hidup tapi tidak kuliah. Terus juga ada yang tidak, sebenarnya living cost-nya itu, living allowance itu tidak mencukupi. Tapi untuk di LPDP sendiri, yang saya rasa itu cukup untuk tinggal di negaranya, untuk di negara tujuan masing-masing, karena mereka selalu mengevaluasi, oh tinggal di negara, misalnya let's say mau ke New York Uni gitu, ternyata di biaya living cost di negara tersebut, specifically di kota tersebut adalah sekian dolar, maka LPDP memberikan itu. Sangat apa ya, sangat dermawan, atau sangat ini ya, tiket keberangkatan, tiket kepulangan, bahkan beberapa program ada yang dipersiapkan, program persiapannya itu sudah dibiayai. Untuk MPSD bahkan keluarga ada allowance untuk keluar, tapi untuk MPSD. Oke, berarti LPDP ini juga udah mencakup kos untuk semua ya gitu ya Kak ya. Jadi kayak LPDP ini. Nah, terus Kak, apakah prestasi dan pengabdian ke masyarakat kayak social activity itu penting dalam mendukung untuk mendaftar LPDP? Oh ya, kalau bilang penting atau tidak, iya jawabannya penting. Tapi tolong jangan diartikan pengabdian masyarakat itu adalah, oh saya sudah turun terjun di Papua ketika perang tahun 1990. Bukan, tidak, not necessarily, nggak serta-merta ini harus sesuatu yang pengabdian masyarakat yang wah atau yang sampai berdarah-darah. Even bahkan ketika Anda bisa menjelaskan, contoh kalau nggak salah LPDP itu yang terakhir ini ada basic santri misalnya gitu. Saya ingin mengajari daerah terpencil atau segala macam. Saya belum punya kesempatan itu. Kemarin itu saya sempat seperti ini, dan saya akan melakukan itu pun sudah termasuk bantuan ke masyarakat. Again, misalnya berwirausaha. Dengan berusaha ini saya menggunakan produk-produk lokal yang mana udah menyelamatkan para petani lokal segala macam. Jadi nggak harus sesuatu yang nggak mesti something big. Jawabannya iya, persis. Tips-tipsnya untuk yang masih kuliah, sering-sering apa ya, kita udah punya KKN atau nggak membantu, atau nggak privat, atau nggak kadang-kadang ada volunteering atau segala macam, itu boleh. Oh, berarti itu juga boleh. Hal-hal kecil pun jika itu sesuatu kegiatan aktivitas sosial itu juga udah termasuk gitu kan ya, dan bermanfaat, betul banget. Wow, amazing Kak. Nah nih, pertanyaan yang terakhir. Apa tips dari Kak Jas supaya yang paling penting supaya untuk di IC biar lolos gitu? Tips dari Kak Jas sendiri. Saya ulangi lagi, tekankan
ketika kita sudah mengetahui visi misi, harusnya kita sudah punya bisa membelokkan, bukan membelokkan ya, atau bisa mematch atau mengadjust tulisan kita ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh para pemberi beasiswa. Contohnya, oh dia suka yang seperti ini. Maka kita buat contoh misalnya beasiswa A, mereka sedang concern dalam kesetaraan gender atau enggak misalnya dalam COVID ini COVID dan mental health. Dengan kita tahu, oh ternyata beasiswa ini temanya adalah mental health. Kita bisa memasukkan mental health tersebut di dalam esai kita. Mental health itu bukan berarti kita harus dari medis aja ya. Ataupun misalnya tadi COVID, kita bilang laksanakan sekarang lagi tren ini COVID-19. Tapi saya bukan dari pihak medis nih, saya bukan dari anak kedokteran yang bisa relate. Saya juga bukan psikolog yang bisa buat essay tentang mental health. Gak mesti. Kalau misalnya kalian telah lebih lanjut, sebenarnya setiap disiplin ilmu sebenarnya bisa masuk. Contoh misalnya yang ekonomi, dampak COVID terhadap ekonomi. Ataupun saya misalnya linguistik atau enggak anak yang segala macam. Saya bisa memasukkan kayak misalnya contohnya dalam kasus saya bahasa-bahasa atau terminologi baru yang masuk ke masyarakat di masa pandemi. Contohnya kayak ada kalau misalnya di Australia dia ada beberapa kosakata seperti lockdown yang mana sebelumnya tidak terdengar. Jadi semuanya sebenarnya bisa bisa dimasukkan gitu. Tadi dengan sudah riset, sudah tahu kapabilitasnya di mana, langsung tidak memasukkan jadi seperti ini. Itu sih tadi ya risetnya. Iya. Juga belajar untuk merangkai katanya juga biar nggak ngambil, biasanya biar nggak muter-muter, harus coherence, harus kohesif segala macam. Oke, thank you banget Kak Jas sharingnya. Apa ada lagi nggak yang Kak Jas mau sampaikan? Nah, kalau misalkan nggak ada nih, quote yang bisa aku ambil dari today itu dari Kak Jas yang tentang mental itu adalah yang aku suka banget adalah tinggalkan kenikmatanmu sebentar untuk mendapatkan kenikmatan yang lebih besar. Itu tuh on point banget, keren banget Kak Jas untuk ada sesuatu intinya atau enggak saya refresh lagi, kesuksesan memerlukan sebuah pengorbanan. Benar banget, kita harus berkorban dan kita memang harus siap secara mental apapun itu yang terjadi. Thank you banget sharingnya sore hari ini Kak Jas, sangat menginspirasi sekali untuk untuk get ready for LPDP. Gimana? Tadi saya baru ingat tadi di saya tadi poin yang sangat menurut saya sangat penting adalah sebentar. Okay. Oh iya, mulai dari kasus yang nyata, yang tangible. Jadi kita memulai essay buat dari sebenarnya masalah yang ada di masyarakat sekarang ini apa. Kita mulai dari mukadimah tersebut. COVID-19 ini berdampak berdampak secara ekonomi dan masyarakat. Ini ada sesuatu masalah. Lalu coba Anda analisis, Anda jelaskan, dan coba tawarkan apa solusi yang Anda akan tawarkan, yang Anda bisa berikan. Jadi di sini ada permasalahan, mulai dari permasalahan sekitar yang nyata, sehingga kalau misal permasalahan ini nyata, kita lebih gampang dan gak ngamblang. Habis itu baru kita analisis apa yang dibutuhkan untuk untuk memecahkan masalah tersebut. Lalu kita tawarkan di essay kita. Itu tadi poin yang sangat penting menurut saya. Jadi dimulai dari kasus nyata, lalu analisa apa saja yang harus dilakukan untuk memecahkan masalah tersebut, dan tawarkan apa yang bisa kita tawarkan berdasarkan kapabilitas kita, background kita, latar belakang kita. Baik, itu aja sih. Oke, siap. Aku review lagi dari awal ya Kak, untuk pertemuan sore hari ini apa aja sih yang kita udah perbincangkan di 1 jam ini. Yang pertama, untuk
get ready for 2022 LPDP submission, itu yang pertama adalah mulai untuk daftar account di LPDP. Biar kita tahu apa aja sih di dalamnya di LPDP ini dan syaratnya apa aja gitu kan. Yang kedua adalah cari tahu apa dari siapa fundingnya, fundernya, siapa yang menyediakan dana, agar kita tahu visi misi dari LPDP itu sendiri dan kita bisa sesuaikan dengan tujuan kita untuk mendaftar kuliah gitu kan ya Kak ya. Dan yang ketiga untuk IC yang paling penting itu adalah kita cari sesuatu yang tangible atau kasus nyata yang terjadi di masyarakat dan kita analisa dan kita bisa dari analisa tersebut kita ide kita apa nih untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu ya kan ya Kak. Makasih banyak sharing session for today, menginspirasi sekali Kak Juzaili Rasis ini. Semoga kita bisa segera mempersiapkan LPDP dan buat teman-teman juga bisa dapat inspirasi dan mendapatkan inspirasi lagi untuk mendaftar LPDP. Thank you so much ya Kak. Terima kasih banyak sharing session sore hari ini. Terima kasih dan saya tutup ya live-nya pada sore hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.